Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan nonton bareng kabar yang menghebohkan dunia maya, yaitu kabar bahwasanya Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan menikah lagi. Benarkah kabar ini? Akan kita lihat videonya bersama-sama. Dan video ini saya dapatkan dari beberapa sumber. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Dan terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan ini videonya. Dalam sepekan terakhir ini setidaknya saya banyak sekali mendapat pertanyaan, apakah benar Presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan menikah lagi? Dan yang lebih mengejutkan lagi itu katanya yang akan dinikahi oleh Prabowo Subianto itu adalah Sofiatun Gudono. Ini nama ini, saya kira nama belakang Gudono ini pasti tidak asing karena ini adalah ibu dari Erina Gudono yang juga mertua dari Kaisang Pangarep. Artinya ini besan Pak Jokowi. Saya sih sebenarnya tidak terlalu menganggap serius ya berita-berita semacam ini. Dugaan saya ya ini hanya sekedar buatan orang iseng atau kalau mungkin ada yang menyebutnya semacam hoax. Tapi bahkan kemudian ada seorang tokoh yang menanyakan kepada saya dan bahkan dia memberikan tanggal pasti bahwa pernikahan itu akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024 ini. Jadi bulan ini juga ya. Ini kabar ini saya kira ini cukup absurd. Tapi kalau Anda simak di media sosial beritanya ramai, di TikTok terutama itu sudah muncul berita ini. Dan ini fotonya yang dikirimkan ke saya, Ibu Sofiatun Gudono namanya gitu ya, ibunya Erina Gudono itu. Dan setelah saya telusuri ini foto ini rupanya diambil dari foto ketika pernikahan antara Kaisang dengan Erina Gudono. Berkah. Nah ini foto ini. Kabar ini nanti akan kita buktikan bersama-sama ataukah cuman hoax ya. Jadi tetap kita ambil positifnya dan kita buang hal-hal yang kurang baik tentunya. Ketika dia mendampingi di pelaminan Erina Gudono ketika menikah dengan Kaisang Pangarep. Tentu jadi ini berita semacam ini anehnya banyak orang cukup percaya dan tentu saja kalau betul itu terjadi ini cukup absurd karena bagaimanapun juga ini kan seperti saya jelaskan tadi statusnya Ibu Erina Gudono ini ibunya atau Ibu Sofiatun ini ibu dari Erina Gudono ini kan berarti biasanya Pak Jokowi. Kalau kemudian menikah dengan Pak Prabowo berarti ya Pak Prabowo itu sekarang berbesanan dengan Pak Jokowi. Nah kalau soal kembali Pak Prabowo akan nikah itu sebenarnya bukan hal yang baru. Sebenarnya setiap kali Pak Prabowo itu maju pada Pilpres, termasuk pada Pilpres 2014, Pilpres 2019, itu soal bahwa Pak Prabowo itu akan menikah lagi, itu bukan satu yang terlalu mengejutkan dan biasanya yang disebut-sebut akan dinikahi kembali dinikahi Pak Prabowo itu atau dinikahi kembali Pak Prabowo itu adalah Titi Soeharto. Ini adalah mantan dari Pak Prabowo karena mereka ini kan meskipun sudah bercerai hubungannya masih cukup dekat dan kemudian apalagi kemudian mereka juga punya satu orang anak yakni Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang lebih sering dikenal sebagai Didit Prabowo ya, jadi anak tunggal pasangan dari Prabowo dan Titi. Jadi kalau soal itu saya kira memang sudah isu lama dan tidak terlalu mengejutkan. Dalam sepekan terakhir ini setidaknya saya banyak sekali mendapat pertanyaan. Ada-ada aja kubu pembenci itu ya menyiarkan kabar bahwa Bapak Prabowo akan menikah dengan mertuanya Kaisang. Kenapa mereka terus-menerus menyebarkan gosip, hoax? Kenapa? Karena mereka sakit hati, kalah telak nyungsep. Kompas.com sudah menyebarkan klarifikasi tentang berita tersebut adalah hoax. Jadi kalian sekarang sudah tahu ya, media abal-abal Daily News itu adalah buatan
kubu pembenci yang isinya pasti selalu hoax dan gosip. Jangan percaya. Oke ya, semangat. Dalam sepekan terakhir ini setidaknya saya Aduh, semoga hoax ya. Sekarang ada kawinan abad 21 yang sangat-sangat mengerikan sekali tentang pernikahan antara Pak Gemoy dengan salah satu anggota dari keluarga Pak Lurah. Aduh, untuk apa ya itu ya? Kayak nggak ada kerjaan banget. Banyak netizen bertanya, kenapa nih Om Bule? Kok Gemoy mau kawin lagi? Ya kan memang statusnya kan katanya duda. Udah cerai dari istri pertamanya itu. Ya kalau saya bilang sih mungkin ini seperti pernikahan kerajaan zaman bahela antara monarki Inggris, monarki Prancis, monarki Spanyol. Jadi zaman dulu itu di kerajaan-kerajaan Eropa yang masih monarki, mereka itu saling mengawinkan antara kerajaan agar nanti warisan kerajaan itu tidak jatuh kok bini orang lain gitu. Jadi duitnya muter di dalam situ saja. Dan mungkin saja nanti kan kalau jadi presiden Pak Gemoy kan pasti akan mendapatkan ya mungkin hadiah-hadiah atau hal-hal yang khusus atau komisi dari berbagai kontrak-kontrak politik di dalam atau luar negeri, dan itu kan semuanya uang. Nah, kalau misalnya dia tetap sama istri yang pertama yang dari cendana itu atau kembali, kan nanti kalau misalnya dia metong ya semua itu lari ke istri pertama itu. Ya amsyong lah, rugilah. Tapi kalau menikah dengan kerajaannya Pak Lurah, maka kalau Pak Gemoy mungkin dipanggil Tuhan atau metong, ya pasti harta dan warisan jatuhnya ke keluarga Pak Lurah. Jadi menurut saya ini kalau ini benar-benar ini adalah murni taktik kepentingan supaya harta tidak lari kemana-mana. Itu saja sih, nggak ada logika kok. Umur segitu kan kita sebenarnya rakyat pun tidak menuntut kok. Ada ibu negara katanya kan sebelum dipanggil Tuhan mau kasih makan siang gratis ke rakyat, ingin mengabdi. Kita pun gak menuntut, karena kita menuntut ini sekarang harga-harga murah. Harga beras dari 18.000 bisa turun. Harga bensin murah. Untuk hidup sehari-hari aja kita pot-potan. Beli bawang merah, bawang putih, cabe. Itu kita udah gak peduli. Lo mau jomblo kek, mau garing kek, mau poligami kek, mau poliandri, kita gak peduli sebenarnya. Yang kita peduli itu. Jadi semoga berita ini hoax. Karena di usia seperti ini ya boro-boro kita mau mikir punya jodoh. Kalau kita sudah bisa hidup 40 tahun sendiri, ngapain riwa-riwa ada ngerecokin ya di kasur, apalagi kalau ngorok atau kentut-kentut sebelah kita, ngapain? Apalagi kalau kita udah biasa sendiri tuh males gitu kan, ada orang kentut-kentut sebelah ngiler-ngiler bojigong di kasur. Begitulah, jadi semoga ini hoax ya. Kalau terjadi beneran, aduh gimana ya, udahlah kembali ke Bu Titi aja lah. Perawatannya bagus, masih cantik, apalagi kan udah ada anaknya. Si Mas Didi itu udahlah. Bikinlah keluarga bahagia harmonis itu. Jangan pikirin harta. Jangan takut hartanya kemana-mana. Mikirin harta aja, duit aja. Kayak orang ketakutan gak bisa makan. Kita aja yang hidup susah biasa-biasa aja tuh. Ini ketakutan, takutnya harta lari ke sini lari ke sana. Mau diapain tuh harta? Kalau orang deso tetap aja deso. Mau sebanyak duit apapun, mau ratusan triliun, kalau bibitnya deso tetap aja deso. Kalau memang kita lahirnya memang IQ-nya rendah, tetap aja mau punya 100 triliun pun IQ tetap aja rendah. Udahlah, harta aja dipikirin. Ya wes ya, nggak usah kirim-kirim surat kondangan ke gua. Males. Oke sahabat, itu tadi dari beberapa netizen yang berkomentar, dan mudah-mudahan apapun yang terjadi nanti itu adalah yang terbaik untuk calon atau presiden terpilih 2024-2029
2029, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan saudaraku semuanya bisa mengerti dengan ini. Terima kasih. Kurang lebihnya Cak Bokel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.